Beberapa waktu lalu, persis setelah kami sholat Id dan melaksanakan tradisi sungkeman, Bapak ngajak kami, semua anak dan menantunya untuk menengok makam Mbah. Letaknya di lain daerah sebenarnya. Daerah ini tempat kelahiran Bapak. Saya sendiri sudah lama nggak ke sana, pandemi Covid menjadi salah satu alasan kenapa saya nggak ke makam itu. Sebenarnya bicara makam dan berdoa di makam selalu menjadi hal yang ditafsir. Dogma, keyakinan, dan tradisi menjadi dasar perbedaan-perbedaan itu. Dan secara subjektif, saya berada pada posisi bahwa berdoa di sebuah makam bukanlah sebuah kesalahan. Mendoakan mereka yang sudah meninggal, bagi saya tidak menjadi persoalan. Tapi tentunya sebelum keyakinan ini datang, saya mencoba untuk melihat dari berbagai sisi. Ada dari teks agama misalnya, tafsir, bahkan buku-buku penelitian yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Di tengah perjalanan, saya dipaksa untuk berpikir ulang soal kematian. Makam dan kematian adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, tak bisa berdiri sendiri-sendiri, dan dua kata tersebut saling satu dan kemudian jadi dogma, jadi cerita, pengalaman yang tak henti-hentinya banyak dipersepsikan oleh banyak kalangan, banyak orang. Tapi sekaligus ini jadi misteri tersendiri. Ketika misalnya kita mati nih, kita akan di mana? Kita punya tempat seperti apa? Dan bisakah kita melihat orang lain? Gitu. Itu banyak sekali pertanyaan yang mungkin jawabannya kita tidak akan pernah tahu sebelum kita merasakan kematian itu sendiri. Referensi ilmiah menggunakan kematian sebenarnya tidak banyak. Agak susah sebenarnya membuktikan kematian, menggunakan metode sains modern terutama. Sains modern dengan perspektif filosofi barat ini kan mengandalkan indera sebagai alat deteksi. Salah satu alat deteksinya menggunakan panca indera. Sementara kalau kita bicara soal kematian, kita akan kesusahan menggunakan pendekatan tersebut. Lain halnya jika kita menggunakan pendekatan keagamaan, keyakinan, dogma, dan sebagainya. Referensi mengenai kematian akan ditemukan sebenarnya di kitab-kitab suci. Dan kalau kita bicara soal kitab suci, kematian itu menjadi sebuah kepastian dan nggak bisa disanggah lagi. Hanya saja memang waktunya yang nggak bisa kita prediksi. Makam dan kematian itu kan sebenarnya sudah sangat dekat. Dua kosakata yang nyaris tujuannya sama. Saya ingat sebuah hal ketika kita terkena pandemi beberapa saat lalu. Saya itu termasuk orang yang aktif sebenarnya di media sosial meskipun hanya scrolling, lihat berita, lihat kabar kawan-kawan yang lain. Nah, pas saat pandemi itu, timeline saya sangat dipenuhi oleh berita-berita duka. Belum lagi suara ambulan ketika saya misalkan berada di jalan. Suara ambulan meraung-raung yang kemudian kita pasti mengatakan, oh ada orang mati nih. Atau misalkan masjid sebelah yang menyiarkan berita-berita duka nyaris setiap saat. Dan itu membuat saya merasa bahwa oh kematian itu sebenarnya dekat sekali dengan kita.